Bayangin kamu punya tugas membangun sebuah negara. Bukan dari kota yang udah ada, bukan dari kerajaan yang udah punya rakyat, tapi dari hutan, kosong, angker, ada tuyul juga. Dan kamu harus melakukannya. Tapi dalam wujud slime. Itulah yang dilakukan oleh Rimuru Meibini. Dan hasilnya, dia berhasil membangun salah satu negara paling makmur, paling aman, dan paling ditakuti di seluruh dunia Tensura. Gua bayanginnya aja merinding jir. Pertanyaannya, gimana caranya? Apa sistemnya? Dan apa rahasianya? Di video ini kita bakalan bedah semuanya. Dari hal terkecil sampai sistem pemerintahannya. Tensura atau Tensei Shitara Slime Data Ken bukan cuma cerita tentang MC overpower doang. Di balik semua pertarungan epiknya, terus rapat, lore-nya yang gila, terus rapat. Di balik semua tadi, ada sebuah bangunan peradaban yang luar biasa detail. Rimuru bukan cuma kuat secara kekuatannya, dia juga kuat karena sistem-sistem yang dia bangun. Dan sistem-sistem itu kita bakal bedah di sini. Mulai dari fondasi kepemimpinan, ekonomi, militer, diplomasi, sampai budayanya. 5 chapter, 1 kesimpulan besar. Dan mungkin ada satu pelajaran yang bisa kamu bawa ke real life. Ya wes, kita langsung masuk aja ke chapter pertamanya. Dan ini sering disepelein sama banyak orang. Ketika Rimuru pertama kali ketemu suku Goblin di hutan Jura, situasinya sederhana. Suku Goblin lagi diteror dan nyaris punah. Di sini respon Rimuru bukan "aku akan melindungi kalian", tapi dia melakukan sesuatu yang jauh lebih powerful, yaitu dengan memberikan mereka sebuah nama. Di dunia Tensura, memberi nama bukan cuma tradisi. Memberikan nama untuk suatu makhluk atau individu adalah ritual yang mentransfer sebagian kekuatan jiwa pemberi ke penerimanya. Dalam kasus ini, Rimuru sebagai pemberi nama dan para goblin adalah penerimanya. Hasilnya, 3 hal sekaligus. Pertama, kekuatan si penerima jadi naik drastis. Kedua, ada ikatan jiwa yang tercipta. Ketiga, dan ini yang paling utama dan penting, loyalitas yang enggak bisa dikorupsi. Coba bayangin kamu punya ribuan pegawai yang enggak pernah mau korupsi, enggak pernah mengkhianati, dan selalu bekerja 100% untuk kebaikan organisasi. Wen ya bisa kayak gitu di sini. Dan hal itu yang Rimuru punya. Zero trust cost atau 0 biaya pengawasan. 0 risiko pengkhianatan dari dalam. Dan yang bikin ini berbeda dari penguasa lain, rakyat Tempest bukan setia karena takut. Mereka setia karena hidup mereka benar-benar sejahtera di sana. Dan itu adalah fondasi segalanya. Rakyat puas dan jadi lebih produktif. Dari sini, semua sistem lain bisa dibangun. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Rimuru membiayai semua pembangunan ini? Jawabannya bukan lewat tambang emas atau pajak yang tinggi. Jawabannya adalah pengetahuan yang enggak dimiliki sama orang lain. Ingat, Rimuru adalah jiwa dari era Jepang modern. Dia tahu konsep kimia, standarisasi produksi, tata kota, dan teori ekonomi yang bahkan belum terpikirkan di dunia kardinal. Contoh paling nyatanya yaitu potion atau ramuan penyembuh ini. Di dunia kardinal, potion emang ada. Tapi kualitasnya nggak konsisten, jadi satu botol bisa beda jauh kualitasnya dari yang lain. Di sini Rimuru datang menerapkan sistem grading dan standarisasi proses produksi. Tiba-tiba aja potion dari Tempest jadi yang paling konsisten, paling dipercaya, dan paling dicari di seluruh kawasan. Rimuru juga menggandeng dwarf, para pengrajin terbaik di dunia itu. Dia kasih blueprint modern, dan para dwarf mengeksekusinya dengan keahlian mereka. Hasilnya, senjata dan armor yang melampaui standar kerajaan manapun. Tapi produksi aja nggak cukup. Kamu butuh pasar. Rimuru membuka perbatasan Tempest untuk pedagang dari semua ras, tarif rendah, keamanan pedagang dijamin, dan pasar terpusat yang jadi hub regional.
Rute perdagangan yang tadinya menghindari hutan, kini justru berpusat di Tempest. Dan satu inovasi yang paling tidak terduga dari Rimuru, dia bikin Colosseum, area pertandingan monster. Dan ini bukan cuma sekedar hiburan, ini adalah strategi pariwisata. Pengunjung datang menonton pertandingan, mereka belanja di kota, tidur di penginapan, makan di restoran, dan mereka pulang dengan satu kesan. Tempest itu aman, seru, dan layak dikunjungi lagi. Satu langkah, dua hasil sekaligus. Pendapatan ekonomi dan perubahan persepsi dunia tentang negara monster. Tapi sebelum kita lanjut ke chapter ketiga, Mimin punya pertanyaan untuk kalian. Ada satu hal yang bikin sistem Rimuru ini benar-benar beda dari penguasa manapun. Dan itu bukan soal kekuatannya. Kira-kira apa yang bisa bikin sistem Rimuru itu berbeda? Kalau kalian tahu, tulis di komentar dulu, atau seenggaknya simpen dulu jawabannya. Nanti kita reveal di chapter terakhir. Oke, ekonomi jalan. Tapi tanpa keamanan, semua itu bisa dirampas kapan aja. Makanya Rimuru membangun militer dengan prinsip yang sangat jelas. Bukan buat menyerang. Rimuru sendiri mengakui kalau militer Tempest terinspirasi dari pasukan bela diri Jepang. Nggak agresif, tapi kalau ada yang nekat nyerang, dia dihabisi sampai akhir. Oke, sekarang kita bedah masing-masing divisinya. Corps pertama dipimpin Benimaru sebagai panglima tertinggi Tempest. Ada Green Numbers berisi 12.000 prajurit berbagai ras hutan jura, rata-rata rank B. Lalu Kurenai, 300 ogre rank A dan beberapa Kijin rank over A sebagai pasukan elit Benimaru. Ada juga Yomigaeri, 100 prajurit yang gugur saat invasi Falmouth, dibangkitkan oleh Rimuru dan nyaris abadi. Rank over A dilatih langsung oleh Shion. Dan satu lagi, Shion's Fan Club. Katanya sih sekitar 10.000 anggota. Rimuru sendiri ngiranya paling cuma 1000-an. Korps kedua, divisi pertahanan terbesar di bawah Geld. Ada Yellow Numbers, 2000 High Orc Elite rank B+, yang bahkan bisa menyatu dengan Geld menjadi perisai raksasa. Lalu Orange Numbers, 25.000 High Orc, dengan 20.000-nya bertugas sebagai korps teknik dan pendukung. Korps ketiga, divisi udara dipimpin Gabiru. Intinya adalah Hiryuu, 100 Dragon Youth rank spesial A, yang bisa berubah menjadi naga, dengan koordinasi serangan udara yang luar biasa. Total seluruh korps sekitar 3.000 anggota, termasuk pasukan pendukung. Korps keempat. Lalu ada Red Numbers, 30.000 Majin, mayoritas mantan bawahan Clayman. Kebanyakan rank B dengan beberapa rank A. Menariknya, mereka bergabung secara sukarela, karena saat menjadi tawanan perang, mereka justru diperlakukan dengan baik. Sekali lagi, cara Rimuru memperlakukan musuh yang kalah malah bikin militernya makin kuat. Berikutnya Goblin Riders, pasukan kavaleri cepat dipimpin Maharaja Lord Gobuta. 100 pasangan Hobgoblin dan Tempest Star Wolf rank A, spesialis serangan kilat, pengepungan sayap, dan pengintaian, dengan Hakuro sebagai penasihat taktis. Lalu Shadow Squad, unit paling misterius di bawah Souei. Sekitar 100 anggota, spesialis intelijen, mata-mata, sampai pembunuhan. Hampir nggak ada yang tahu kalau mereka sebenarnya ada. Ada juga Human Corps, berisi 20.000 manusia. Mulai dari adventurer, tentara bayaran, sampai imigran yang secara sukarela bertempur demi Tempest dan dipimpin oleh King Maharaja Masayuki. Dan terakhir, unit paling gila. Isinya makhluk fanatik sama lendir biru semua. Yang paling penting, isinya sport car Rimuru. Black Numbers, dipimpin si Ireng Diablo. Terdiri dari 711 iblis rank spesial A ke atas, termasuk 4 primordial, 7 demon lord, dan ratusan archdemon. Mereka menggunakan tubuh buatan yang dikembangkan Tempest. Jumlahnya memang gak banyak, tapi soal kekuatan, divisi lain gak ada yang bisa nandingin. Belum selesai, masih ada labirin Tempest. Saat kondisi perang, seluruh kota Tempest bisa dipindahkan ke lantai terdalam labirin.
dan semua monster yang ada di labirin otomatis berubah menjadi pasukan pertahanan. Sekarang coba dihitung. Totalnya ratusan ribu pasukan dari berbagai ras dan spesialisasi. Tapi ingat, semua ini bukan buat menaklukkan negara lain, justru supaya nggak ada yang berani menaklukkan Tempest. Dan karena nggak ada yang berani menyerang, sumber daya yang biasanya habis buat perang bisa dialihkan ke pembangunan. Jadi di Tempest, militer yang kuat malah jadi mesin penggerak ekonominya. Satu hal yang konsisten dari Rimuru, dia selalu pilih jalur diplomatik sebelum jalur perang. Contoh paling gampangnya Orc. Mereka menyerang karena diprovokasi sama pihak ketiga. Rimuru berhasil mengalahkan mereka, tapi tidak menghancurkan mereka. Rimuru justru menawarkan untuk beraliansi. Hasilnya, yang awalnya jadi musuh, sekarang malah jadi salah satu sekutu paling setia ke Rimuru. Dan mereka juga menambah kekuatan militer Tempest secara signifikan tanpa perlu repot-repot merekrut seseorang. Strategi yang sama juga dipakai Rimuru ke Raja Gazel dari Dwargon. Bukan pendekatan negara ke negara yang formal dan dingin, tapi lebih ke bestian. Alhasil, Gazel jadi pendukung diam-diam Tempest di forum internasional. Dan puncaknya adalah Konfederasi Jura. Sebuah kerangka hukum regional yang Rimuru dirikan untuk mempersatukan komunitas di kawasan hutan Jura. Gampangnya, Konfederasi Jura ini itu kayak negara Swiss lah sebenarnya. Satu konfederasi, 3 fungsi sekaligus. Kerangka hukum untuk menyelesaikan sengketa, pasar bersama antar anggota, dan pertahanan kolektif. Apa itu pertahanan kolektif? Gampangnya, serangan satu anggota itu bermakna serangan untuk semua anggota. Gitulah. Alhasil, posisi tawar Tempest naik secara dramatis, yang akhirnya tidak ada lagi yang bisa mengisolasi atau menekan Tempest secara sepihak. Chapter paling sering dilewatin, padahal salah satu yang paling powerful dari semua sistem Rimuru, yaitu sosial dan SDEM. Rimuru mendirikan sekolah formal di komunitasnya. Pertama dalam sejarah komunitas monster, Rimuru mengundang guru manusia untuk mengajar baca tulis, matematika, dan pengetahuan umum. Lalu ada kesetaraan ras. Tempest adalah satu-satunya negara di dunia Tensura yang secara resmi mengakui hak yang sama untuk semua ras tanpa terkecuali. Dan efeknya membuat talenta terbaik dari seluruh dunia yang lelah akan diskriminasi di negaranya mau pindah ke Tempest. Tempest jadinya dapat tambahan talenta secara terus-menerus tanpa harus mencarinya. Dan meritokrasi, posisi di pemerintahan Tempest tidak ditentukan dari ras atau keturunan, melainkan ditentukan oleh kemampuan dan kontribusinya. Dan ngebuat sistem pemerintahan Tempest jadi makin overpower. Dan juga, Rimuru selalu memastikan kebutuhan dasar semua warga terpenuhi. Nggak ada yang kelaparan dan semuanya dapat akses pendidikan. Tadi di tengah video Mimin nanya, kira-kira apa yang bisa bikin sistem Rimuru itu berbeda? Kalau kalian tahu, tulis di komentar dulu, atau seenggaknya simpen dulu jawabannya. Nanti kita reveal di chapter terakhir. Oke, Mimin bakal kasih tahu jawabannya. Apakah tebakan kalian benar? Jawabannya bukan kekuatannya, bukan skill predatornya, dan bukan status Demon Lord-nya. Jawabannya adalah Rimuru nggak punya ego kekuasaan. Sedari awal, tujuan Rimuru bukan jadi penguasa terkuat. Tujuannya adalah bikin tempat yang aman dan nyaman untuk orang-orang. Dan kekuasaan hanya alat untuk mencapai hal itu. Dia nggak korupsi, dia mendelegasikan dengan tulus, mau mengakui kesalahan, dan tidak menyingkirkan orang yang lebih kompeten. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Rimuru. 1. Kepercayaan adalah aset paling liquid. 2. Inovasi bukan soal ide liar, tapi soal punya pengetahuan yang orang lain belum punya. 3. Bahagia mendorong orang bekerja lebih keras daripada saat sedang merasa ketakutan. Jadi, Jura Tempest bukan cuma sekedar setting anime yang keren, ini adalah studi kasus peradaban yang luar biasa detail. Dan kita semua bisa belajar dari cara Rimuru membangunnya. Jadi gimana? Ada yang kalian setuju
Atau ada sistem Rimuru yang belum Mimin bahas? Kalau kalian punya pendapat dan analisa lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kira-kira Mimin harus bahas apa lagi ya? Makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like sama subscribe-nya cuy, biar Mimin makin on fire. Ya udah, see you.